Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian di acara PA Anak Geri Bandung. Dan kita masih mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Wah, kita sudah berbulan-bulan ya mempelajari seri ini kitab Matius dan tidak habis-habis digali pasal demi pasal. Wah, anak-anak firman Tuhan itu begitu kaya ya. Biarlah kita boleh semakin belajar, semakin terpesona, semakin kagum dengan firman Tuhan dan semakin kagum dan semakin mengenal juga Allah yang kita percayai. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya Dia Tuhan. Lagu ini tidak panjang, tapi kita akan menyanyikan dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita coba latih kedua versinya ya. Mari. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bangkit dari kematian. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Bahasa Inggrisnya, He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lagu yang indah sekali ya, bahwa Dia adalah sungguh Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dia ada, Tuhan itu betul-betul ada. Ya, lalu biarlah semua lutut ya bertelut, semua lidah mengaku bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua mengaku, bukan menyangkal. Masa sih ada Tuhan? Masa Yesus Tuhan? Nah, anak-anak, biarlah waktu belajar firman Tuhan itu sungguh menguatkan iman kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Semakin hari semakin dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, semakin percaya bahwa sungguh Yesus juru selamatku, Yesus Tuhanku. Ya, mari kita sama-sama bersaat teduh, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan hari demi hari. Terima kasih Engkau yang pimpin hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Tolong kami untuk boleh semakin mengenal Engkau. Tolong waktu belajar firman Tuhan, lembutkan hati kami. Semakin belajar firman Tuhan, semakin rendah hati, semakin mengenal dengan benar siapa Allah yang kami percayai. Engkau yang tolong pelihara, topang iman kami. Semakin dewasa, semakin kami juga boleh semakin hidup mencintai Tuhan. Semakin besar, semakin kami hidup mau hidup kudus dan semakin benci dosa. Tuhan tolong supaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh boleh berakar dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami, menarik banyak orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Dia Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bangkit dari kematian. Lutut bertelut, lidah mengaku
Jesus Christ is Lord. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita bersyukur kembali bertemu dalam PA Anak hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah pernah kami dengar dalam PA Anak sebelumnya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kami dalam PA Anak sebelumnya, kira Tuhan juga menolong kami dalam PA Anak hari ini. Agar kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami diubahkan semakin mengerti, semakin taat pada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang menolong hamba-Mu, Pak Hendra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Matius. Minggu lalu kita belajar dari Matius 15 ayat 32 sampai 39 tentang mukjizat Tuhan Yesus yang memberikan makan kepada 4.000 orang. Ini adalah momen di mana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang-orang non-Yahudi. Bagaimana Tuhan Yesus begitu mencintai mereka dan memberikan kepada mereka selain firman Tuhan juga memberikan kepada mereka makanan. Dan hal itu menunjukkan betapa Tuhan Yesus tidak hanya hadir bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga hadir bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, itu sangat indah ya, karena kita juga adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi firman Tuhan beberapa minggu lalu juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus hadir bagi kita, ya, orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada kita orang-orang non-Yahudi. Nah, hari ini kita akan belajar dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Ini adalah momen di mana Tuhan Yesus kembali berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi, bahkan para pemimpin agamanya. Tapi anehnya orang-orang non-Yahudi ini yang katanya orang-orang Yahudi, mohon maaf ya, orang-orang Yahudi yang katanya umat Allah ini, tapi mereka malah menunjukkan ketidakpercayaan pada Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh tidak percaya. Dan mereka tidak melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai penggenapan dari nubuat nabi-nabi yang sudah Tuhan utus sebelumnya kepada mereka. Nah, mari kita sama-sama membaca dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Anak-anak membaca di rumah, Bapak akan membaca di sini ya. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jadi anak-anak, di bagian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus beberapa kali bertemu dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka yang katanya bukan umat Tuhan. Tetapi malah mereka menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mereka yang dianggap kafir, mereka yang dianggap bukan umat Allah, mereka malah percaya pada Tuhan Yesus. Seperti misalnya ya, beberapa minggu lalu kita belajar tentang kisah perempuan Kanaan. Di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya anaknya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita melihat bagaimana orang-orang yang katanya umat Allah, umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi malah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling sedih, dalam bagian ini anak-anak, mereka yang tidak percaya ini adalah para pemimpin agama.
orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Harusnya mereka yang belajar kebenaran firman itu, harusnya mereka menjadi garda terdepan. Orang-orang pertama yang percaya. Tapi malah di dalam bagian ini mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak percaya. Mereka belajar tapi tidak percaya. Nah, ini jelas peringatan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai Kristen, yang katanya belajar firman Tuhan. Pertanyaannya begini anak-anak. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Apakah dengan belajar firman Tuhan kita betul-betul mau kenal Tuhan? Kita sungguh-sungguh mau taat pada Tuhan. Melalui belajar firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan kita? Atau kita belajar firman Tuhan cuma sekedar supaya dipuji oleh guru sekolah minggu, dipuji oleh orang tua, atau dipuji oleh teman-teman kita, atau kelihatan lebih pintar daripada yang lain. Anak-anak, hati-hati. Ya, kalau kamu belajar firman Tuhan bukan untuk kenal Tuhan, bukan untuk taat pada Tuhan, kamu akan jadi seperti orang-orang Farisi ini yang cuma bisa bertanya, meminta tanda, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Ya, orang-orang Farisi dan Saduki ini memang hatinya tidak mau taat sebenarnya pada firman Tuhan. Mereka belajar tapi tidak mau taat, tidak mau percaya. Nah, Bapak akan mulai membahas dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Nah, ini sangat unik anak-anak. Ya, kita harus tahu bahwa orang Farisi dan orang Saduki ini sebenarnya tidak kompak, tidak cocok satu dengan yang lain. Mereka sebetulnya sering sekali bertentangan. Ya, Bapak akan sampaikan beberapa hal yang merupakan perbedaan orang Farisi dan Saduki yang membuat mereka saling bertengkar. Ya, pertama, orang Farisi itu sangat percaya dengan banyak sekali tradisi, tapi orang Saduki, wah enggak. Ya, banyak tradisi-tradisi yang mereka tolak oleh orang-orang Saduki ini. Dan orang Farisi itu sangat percaya malaikat dan kebangkitan. Tapi kalau orang Saduki tidak percaya malaikat dan kebangkitan. Bapak akan bacakan buktinya ya. Di Kisah 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan, ya di Kisah 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, di situ ya anak-anak ya. Jadi mereka itu juga punya pemahaman doktrin yang berbeda. Nah, orang Farisi juga tidak terlibat politik praktis ya. Mereka tidak suka dengan politik. Tetapi orang-orang Saduki sangat terlibat dengan politik, sangat dekat dengan orang-orang di puncak kekuasaan, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang Farisi begitu menunggu Mesias, tetapi orang-orang Saduki tidak, ya. Mereka tidak terlalu antusias, bahkan sebagian mereka mungkin tidak menunggu Mesias. Nah, tapi mereka punya satu kesamaan. Saat itu mereka sama-sama membenci Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Mereka bersatu, ya. Mereka bersatu karena mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama membenci Tuhan Yesus. Kedua kelompok ini adalah musuh bebuyutan. Saingan dalam banyak hal. Mereka bersaing mendapatkan pengaruh dari orang-orang Yahudi. Mereka mau berlomba-lomba menjadi orang yang paling dihormati. Mereka jarang sekali akur. Mereka sering kali bertengkar anak-anak. Tapi karena mereka sama-sama benci Tuhan Yesus, mereka kali ini bersatu. Kenapa sih mereka membenci Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan dia menyatakan kebenaran sekaligus membongkar cara pikir orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang salah. Akhirnya mereka bukannya bertobat, mereka malah tersinggung. Mereka mau melawan Tuhan Yesus. Nah, ini yang bahaya ya anak-anak ya. Mereka mendengar kebenaran, mereka tahu mereka salah, tapi mereka bukannya bertobat, mereka malah melawan Tuhan. Nah, kita bagaimana? Ya, kalau kita misalnya mendapatkan teguran dari guru sekolah minggu, kita dapat teguran dari orang tua kita dapat teguran dari teman-teman kita yang cinta Tuhan, dan teguran itu ternyata benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa respon kita? Kita mau bertobat nggak? Kita mau berubah nggak? Kita mau taat nggak? Atau kita sama kayak orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini, yang malah melawan, yang malah membenci orang yang menegur kita.
Pak Pendeta nggak usah ngomong begitu deh. Ya, itu menghakimi saya. Ya, kita pakai Matius 7 ayat 1 ya. Ya, membuat tafsiran yang salah dengan mengatakan tuh lihat ya, itu dilarang untuk menghakimi. Padahal sebenarnya Matius 7 itu bicara tentang apa anak-anak? Matius 7 itu bicara tentang kamu jangan menghakimi kalau kamu punya motivasi yang salah, kalau hatimu salah. Ya, kamu menyimpan sebuah dosa besar ya, dan kamu menegur dosa-dosa yang kecil. Kamu menyimpan sebuah perbuatan yang jelek sekali ya, tetapi kamu mencoba untuk menegur orang-orang lain karena kamu merasa lebih hebat. Nah, itu yang salah anak-anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Matius 7? Tuhan Yesus juga mengajarkan, kamu cabut balok itu supaya kamu bisa mencabut selumbar di mata saudaramu. Jadi penghakiman tetap jalan, teguran tetap jalan, tapi motivasinya harus benar. Hatinya harus dibersihkan dulu. Jadi sekali lagi anak-anak, kita sebagai orang Kristen yang sejati tidak boleh anti terhadap teguran. Kalau teguran itu berasal dari firman Tuhan, betul-betul berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita nggak boleh menolak. Ya. Karena itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menolak, kita mungkin akan menjadi seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Yang tidak bertobat dan hatinya jadi makin membenci kebenaran. Ujung-ujungnya yang ditolak adalah Tuhan. Jadi identitas kita Kristen, ngaku orang Kristen, tiap hari ke gereja. Tapi kita tidak mau taat pada kebenaran firman. Kita menjadi orang yang bebal. Kita selalu melawan Tuhan. Dan kalau kita lihat orang Farisi dan orang Saduki yang tidak cocok ini bersatu ya, demi melawan Tuhan Yesus. Ya, hati mereka penuh kebencian kepada kebenaran dan mereka bersatu anak-anak. Nah, tapi kita paling tidak ya, kita harusnya bisa belajar satu hal ya dari bagian ini. Walaupun dengan cara yang berbeda ya anak-anak ya. Mereka yang berbeda tiba-tiba bersatu karena mereka punya satu tujuan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dari berbagai gereja, banyak kepercayaan ya. Kita ya, tapi tentunya selama doktrin kita, doktrin dasar kita ya, Allah Tritunggalnya benar, doktrin keselamatannya benar, ya kita masih bisa lah berbeda dalam banyak hal gitu ya. Yang lain ya, kecuali yang penting-penting kayak yang tadi ya. Kalau udah tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat ya itu udah sesat. Kalau misalnya kita tidak percaya Allah kita adalah Allah Tritunggal ya itu udah sesat dong gitu ya. Kita tidak percaya Duinatur Kristus ya itu udah sesat dong. Ya makanya kita harus belajar anak-anak. Mana sih doktrin-doktrin utama yang tidak boleh salah dan yang betul-betul kalau udah salah udah sesat gitu. Nah itu kita harus belajar ya. Tapi selama beberapa doktrin yang lain misalnya tentang hal-hal yang mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kita bisa bolehlah sama-sama mengakui sebagai anak-anak Tuhan tapi tidak sepakat dalam hal-hal itu ya. Misalnya contoh tentang cara membaptis atau beberapa hal yang lain ya. Kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kita sama-sama anak Tuhan. Dan kita kalau memang masih punya pemahaman bahwa kita sesama anak Tuhan, kita harusnya punya tujuan yang sama yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Nah kalau kita betul-betul ingin nama Tuhan dipermuliakan harusnya kita bisa bersatu. Dalam penginjilan, dalam kegiatan misi, dan banyak hal lain yang jelas sangat baik di mata Tuhan. Nah, kita juga harus bersatu melawan si jahat. Kita harus mau bersatu melawan ide-ide buruk yang sekarang ya sering-sering ditanamkan oleh dunia ini. Seperti misalnya contoh ya anak-anak yang besar-besar ya, isu-isu yang besar seperti aborsi itu adalah hak gitu ya. Jadi semua orang kalau mau aborsi ya aborsi aja. Ya entah dengan alasan apapun ya aborsi aja. Itu udah dosa itu. Ya, atau LGBT nggak dosa ya. Tuhan mencintaimu apa adanya. Jadi tidak perlu bertobat. Nah ini udah salah semua. Kita harus bersatu anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan untuk melawan cara pikir seperti ini. Dan kita juga misalnya anak-anak Tuhan di sekolah misalnya gitu ya. Kita juga harus bersatu untuk hal-hal kecil misalnya ya. Di sekolah kita ada orang-orang yang suka mencontek. Dan mereka menormalisasi itu. Ya nggak apa-apa lah nyontek. Yang penting nilai kita baik gitu. Nah kita orang-orang Kristen harus bersatu. Ya, mau dari gereja manapun kita harus ngomong. Nah, mencontek itu salah. Nah, gitu ya anak-anak ya. Dan kalau ada teman-teman kita yang belum percaya, kita harus sama-sama loh bercerita tentang Yesus kepada dia. Karena apa? Karena kita mencintai dia. Ya, demi tujuan kerajaan Allah, demi tujuan kemuliaan Allah dinyatakan di atas muka bumi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus bersatu. Ya. Jadi kita bersatu menegakkan kerajaan Allah dan melawan dosa.
Kalau orang-orang Farisi dan Saduki saja ya, yang jahat-jahat ini, demi satu tujuan bisa bersatu, masa sih kita anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu demi kemuliaan Allah? Nah gitu ya anak-anak ya. Nah jadi dalam ayat 1 tadi jelas disebutkan bahwa orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus. Tapi motivasinya apa anak-anak? Mencobai Tuhan Yesus. Nah ini juga ya. Ayat ini mengingatkan kita untuk evaluasi sungguh-sungguh, untuk betul-betul bercermin. Apa sih yang kita lakukan ketika datang kepada Tuhan Yesus? Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau motivasi kita sekedar untuk, yaitu ya, saya melayani di gereja supaya orang-orang lihat saya hebat. Saya melayani di gereja supaya dianggap keren sama teman-teman saya. Atau mungkin kita melayani di gereja, datang ke gereja cuma karena paksa. Ya, dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh yang lain gitu ya. Tidak sungguh-sungguh datang ke gereja atau melayani di gereja karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah gimana tuh? Motivasi kita apa? Ya, hati-hati anak-anak ya, motivasi-motivasi yang tidak benar ini bisa terus berkembang menjadi ujung-ujungnya kepahitan demi kepahitan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Berbahaya ketika kita punya ekspektasi ya, misalnya contoh. Saya datang ke gereja supaya orang-orang tuh memuji-muji saya ya. Saya melayani di gereja supaya saya dianggap hebat. Tapi ternyata orang-orang biasa aja gitu. Ya akhirnya kita kepahitan, saya tidak dianggap. Nah ini karena dari awal udah salah. Harusnya kita melayani Tuhan sebagai respon cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi mau orang lain menganggap kita hebat atau tidak itu tidak peduli kita. Ya, tidak masalah karena apa? Kita melayani untuk Tuhan. Nah, jadi kita tidak ada kepahitan. Kita tidak punya ekspektasi yang salah. Ya. Dan kita betul-betul ketika datang kepada Tuhan, betul-betul ingin melayani Tuhan, mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan akan terus-menerus mempertumbuhkan kita. Atau mungkin ada anak-anak yang mau datang ke gereja cuma karena ini ya, saya mau lihat ini pendetanya saya hebat apa gitu ya. Jadi akhirnya pilih-pilih pendeta. Kalau pendeta ini saya mau mendengar, kalau pendeta itu saya nggak mau. Kalau kakak ini saya mau dengar, kalau kakak itu saya nggak mau. Nah itu hati yang bebal anak-anak. Hati yang merasa pintar, hati yang begitu sombong. Yang mau coba menilai satu orang dengan yang lain, tapi isi firman Tuhannya tidak mau didengar. Nah ini kita jangan jadi orang yang sombong seperti itu ya anak-anak ya. Karena siapapun yang mengajar firman Tuhan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita harus lihat adalah ajarannya benar atau enggak. Kalau ajarannya benar, kita harus taat. Kalau ajarannya nggak benar, ya baru kita tolak. Tapi kalau ajarannya benar, walaupun dia menyampaikannya tidak dengan terlalu menarik misalnya, ya kita harus tetap taat dong. Karena yang disampaikan adalah kebenaran gitu. Jadi apa sih motivasi kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, datang ke belajar firman Tuhan? Harusnya untuk kenal Tuhan. Ya. Jangan kayak orang Farisi ini dan Saduki ini ya, datang untuk mencobai. Gitu. Nah, jadi mereka mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Dengan minta tanda dari sorga. Nah, anak-anak sebenarnya minta tanda itu tidak dosa. Jika benar-benar tidak tahu dan ingin mengetahui kehendak Tuhan, ini jelas bukan dosa. Contohnya di mana anak-anak? Kalau kita baca Hakim-Hakim 6, Gideon itu tidak tahu nih gimana nih, benar-benar gak ini Tuhan ingin saya maju gitu ya, mau memimpin orang Israel. Akhirnya dalam Hakim-Hakim 6, kalau anak-anak nanti baca ya, ini baca ya anak-anak ya, bagus sekali. Setelah PA anak ini, anak-anak boleh baca Hakim-Hakim 6. Ya, kisah tentang Gideon, dia meminta tanda dari Tuhan. Kenapa dia minta tanda dari Tuhan? Karena dia pengen tahu ya. Awalnya dia tidak tahu dan dia ingin tahu. Dan setelah Tuhan memberikan tanda, apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon percaya. Gideon sungguh-sungguh percaya. Langsung dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia jadi orang yang taat. Ya. Jadi anak-anak, kalau kita misalnya ya, ingin Tuhan menjawab terus meminta tanda, boleh nggak? Boleh ya. Tapi ya jangan tanda-tanda yang tidak masuk akal juga begitu. Nah, kita minta tanda terus setelah tandanya ada, kita mau percaya nggak? Itu masalahnya, gitu ya. Kita mau taat nggak gitu? Nah, orang-orang Farisi dan Saduki ini sudah tahu, ya. Mereka belajar firman Tuhan, tapi nggak mau percaya. Ini jelas dosa. Karena apa? Karena mereka minta tanda hanya untuk cari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan melalui kesalahan yang mungkin bisa mereka temukan itu, ya, padahal nggak pernah gitu ya. Melalui kesalahan-kesalahan yang kayaknya mungkin mereka bisa temukan, mereka mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya, walaupun selalu gagal ya, mereka tidak pernah mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus.
Tapi ya itu ya, hatinya ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Itu yang salah anak-anak. Ya. Dan sebagai orang-orang yang belajar firman Tuhan, para Farisi dan Saduki ini harusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sebagaimana tertulis dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah penggenapan dari semua firman yang sudah Tuhan sampaikan sebelumnya. Melalui para nabi, melalui Musa, melalui orang-orang hebat, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak akan bacakan ya. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka. Nah ini momen yang apa sih anak-anak? Momen ketika ada beberapa murid Tuhan Yesus yang mau pergi ke Emmaus ya. Karena mereka tidak percaya. Dan mereka kecewa gitu ya. Kenapa Yesus harus mati begitu ya. Nah di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ya. Tuhan Yesus langsung ngomong begini ya. Bapak akan bacakan. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang telah dikatakan para nabi anak-anak ya. Nih camkan baik-baik, yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi semua yang disampaikan oleh Musa dan para nabi itu bicara tentang siapa sih anak-anak? Bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi ini adalah momen yang begitu sedih ya anak-anak ya. Ketika orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mereka yang sudah belajar firman Tuhan. Tapi malah tidak percaya pada Tuhan Yesus. Padahal semua yang mereka pelajari itu adalah mengacu kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi anak-anak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita belajar firman Tuhan untuk gaya-gayaan. Untuk merasa lebih pintar daripada yang lain. Untuk dipuji oleh teman. Untuk dipuji oleh guru. Atau dipuji oleh yang lain-lain gitu. Harusnya kita belajar firman Tuhan untuk kenal Tuhan. Untuk sungguh-sungguh tahu bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa. Ya, kita betul-betul mau belajar firman Tuhan karena apa? Karena kita mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mau taat anak-anak. Tidak cuma tahu tapi taat. Banyak kita belajar ya yang penting makin tahu banyak. Tapi untuk taat bagaimana? Ya, benar-benar mau taat enggak? Dan kalau kita betul-betul belajar ingin kenal Tuhan, kita tidak akan menjadi sombong. Kita tidak akan menjadi orang yang merasa diri pintar. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang merasa, saya udah ngerti nih, saya gak mau belajar lagi. Gak bisa anak-anak. Kita akan menjadi orang yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika yang mengajar adalah orang yang betul-betul memiliki doktrin yang benar. Orang yang mengajar adalah orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Kita mau belajar dari dia. Ya, apa yang diucapkan kalau memang benar kita mau taat. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang begitu sombong, merasa sudah tahu banyak, akhirnya kita menjadi orang-orang yang hatinya begitu bodoh, yang tidak mau percaya dan taat. Akhirnya firman Tuhan yang begitu banyak dalam otak kita hanya menjadi kesombongan, bukan menjadi ketaatan. Nah itu berbahaya. Ya, dan di sini kita lihat mereka meminta tanda dari sorga. Ini jelas sebuah penghinaan anak-anak. Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka mau mengatakan bahwa tanda-tanda dari Tuhan Yesus itu bukan tanda-tanda dari surga, bukan tanda-tanda sorgawi, tapi tanda-tanda duniawi. Nah ini aneh sekali. Padahal jelas anak-anak, mujizat Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua nubuat para nabi. Ya kalau anak-anak mau kembali belajar ya, ada yang lupa mungkin atau yang belum menonton. Di dalam PA anak kita ya, yang ada rekamannya di YouTube Gary Bandung. Anak-anak bisa melihat penggenapan yang judulnya ini ya, penggenapan nubuat kesumbuhan. Itu membahas Matius 15 ayat 29 sampai 31. Di situ kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Yesaya tentang Sang Mesias. Melalui apa? Melalui banyak tanda-tanda yang dia lakukan, melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus lagi pengen aja gitu. Enggak. Tapi adalah sebuah penggenapan dari nubuat.
Ya, salah satunya penggenapan nubuat dari Yesaya. Nah, kita bisa belajar di situ ya anak-anak ya. Yang judulnya penggenapan nubuat kesembuhan ya. Itu bahas Matius 15 ayat 29 sampai 31. Jadi jelas di sini ya, kalau kita lihat cara orang Farisi dan Saduki ini berbicara ya, mereka minta tanda dari surga katanya. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada Yesus dan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini mengerikan sekali anak-anak. Dan Tuhan merespon ketidakpercayaan itu dengan apa? Dengan kesedihan ya. Kalau kita misalnya baca di Markus 8 ayat 12. Markus 8 ayat 12 ini juga bicara tentang event yang sama ya. Dari perspektif Markus saya akan bacakan. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Nah, jadi Tuhan mengeluh dalam hati ya. Tuhan Yesus mengeluh dalam hati ya. Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sedih melihat ketidakpercayaan mereka. Nah, ini kita juga bisa belajar dari sini ya teman-teman ya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang ini tidak percaya, Tuhan Yesus sedih. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat ada orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Ya, ketika ada orang yang menolak firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita cuek kah? Kita tidak peduli kah? Atau kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang merasa sedih? Ya, kita lihat ya anak-anak ya, harusnya kita sedih. Dan gak cuma sedih ya anak-anak ya, kita harusnya langsung datang kepada mereka menceritakan kebenaran firman Tuhan. Untuk orang yang menolak kebenaran firman Tuhan bagaimana? Ya kita doakan supaya mereka dalam anugerah Tuhan bisa percaya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi lanjut. Dan setelah itu ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus melawan pikiran mereka. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan tegas. Bapak akan bacakan di ayat 2 sampai ayat 4. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah ya, jadi hal-hal sehari-hari mereka bisa paham. Ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengerti dan pandai dalam hal-hal yang duniawi anak-anak, tetapi bodoh atau tidak mengerti dalam hal-hal rohani. Nah, ini berbahaya sekali. Zaman ini banyak orang Kristen seperti itu. Ya mungkin termasuk kita, ya. Banyak kita yang mengerti banyak ilmu, belajar banyak ya, tapi firman Tuhan kita tidak tahu. Kita mengerti hal ini IPA, biologi gitu ya, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Kita pintar di sekolah, banyak baca buku, tapi tidak pernah baca Alkitab. Ya, kita tahu banyak hal, banyak tentang yang rumit-rumit, tapi kita buta terhadap doktrin. Kita nggak mau belajar doktrin. Katanya gini ya, bahkan beberapa orang mengatakan gini. Jangan percaya pada doktrin. Karena apa? Karena doktrin itu memecah. Iya memang anak-anak. Doktrin itu memecah antara orang Kristen asli sama orang Kristen palsu. Karena apa? Karena doktrin itu ya, kalau kita percaya pada doktrin yang benar, doktrin itu akan betul-betul membentuk cara pandang kita, membentuk cara kita berpikir, dan nanti akan berbuah dalam kehidupan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Tapi doktrin yang salah jelas akan membuat kita punya cara pandang yang salah, cara pikir yang salah, dan pada akhirnya akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, kita banyak tahu hal-hal di luar, tapi kita tidak paham tentang kekristenan. Kita buta, kita tidak bisa membedakan mana ajaran benar, mana ajaran yang sesat. Kita pandai bicara tentang banyak hal, tetapi tidak sama sekali bisa menjelaskan tentang Injil atau pokok-pokok ajaran Kristen. Nah, ini berbahaya. Identitas Kristen kita hanya sebagai pajangan, ya. Kita tidak paham apa-apa, ini bahaya sekali anak-anak. Kita jadi rentan, kita gampang dipengaruhi oleh ajaran sesat, kita bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia, kita bisa dipengaruhi oleh kata-kata motivator-motivator yang sebenarnya nggak kenal Tuhan gitu ya. Cintailah dirimu sendiri gitu ya. Sampai penuh baru kamu mencintai orang lain. Itu bagaimana? Itu egois sekali. Tapi banyak orang yang percaya kata-kata seperti itu. Ya, padahal anak-anak kita lihat apa ya kata Tuhan, sangkal diri pikul salib, ikut Tuhan. Ya,
Dan mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu sebagai bentuk cinta yang besar. Jadi bukan mencintailah diri sendiri seperti ya sampai penuh baru mencintai yang lain, itu kata-kata apa itu. Tapi banyak orang Kristen percaya seperti itu. Ya. Atau misalnya ya kayak gini, Tuhan mencintaimu apa adanya. Ya, tapi kita harus sadar loh anak-anak, Tuhan mencintai kita apa adanya dalam Kristus. Ya, itu kata seorang hamba Tuhan namanya Sinclair Ferguson. Dia mengatakan Tuhan mencintai kita di dalam Kristus, menerima kita apa adanya di dalam Kristus. Yang menebus kita. Dan kalau Tuhan mencintai kita di dalam Kristus, Dia akan mengubahkan kita. Tidak akan terus menerima kita, oh kamu tadi suka bohong, ayo gak apa-apa berbohong aja terus. Aku akan menerima engkau terus. Tidak anak-anak, kita akan diubahkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan percaya pada kata-kata yang kayaknya manis, tapi sebenarnya adalah kebohongan. Ya. Kita jadi hidup sembarangan karena apa? Karena cara pikir kita tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita tidak paham kebenaran firman Tuhan, kita akan percaya pada apapun yang dunia anggap sebagai kebenaran. Padahal klaim kebenaran dunia itu banyak yang palsu. Hati-hati anak-anak. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tidak paham kebenaran firman Tuhan, kita akan paham dan percaya pada apapun yang dunia katakan. Padahal mungkin yang dunia katakan itu adalah kebohongan. Dan ya tempat Tuhan Yesus menjawab permintaan mereka dengan tentang tanda ini ya, dengan sebuah kata-kata yang begitu unik ya. Bahwa mereka hanya akan diberikan tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus itu apa sih maksudnya anak-anak? Ya, bisa diartikan sebagai kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan setelah 3 hari dan pergi kepada Niniwe yang jahat sehingga mereka percaya, Tuhan Yesus juga akan bangkit dari antara orang mati ya. Setelah hari yang 3 dan setelah itu pengajaran Tuhan Yesus akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak percaya, yang tadinya melawan Tuhan, mereka akan membuat ya melalui pekabaran Injil itu bangsa-bangsa lain akan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Tapi sekali lagi anak-anak, seperti misalnya dicontohkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, ini tentang apa? Tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini bicara tentang apa anak-anak? Saat itu orang kaya itu minta ya, ketika dia dihukum dalam penghukuman, dia minta supaya Abraham menyuruh Lazarus pergi ke saudara-saudara yang masih hidup, supaya mereka bisa percaya dan bertobat. Tapi apa yang dijawab? Ya, bagaimana jawaban Abraham kepada orang kaya ini ya? Bapak akan bacakan Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi anak-anak ya, kalau kita belajar firman Tuhan tapi tidak mau percaya, mau ada orang bangkit dari kematian juga tidak akan percaya kita. Ya, sama kayak orang-orang Farisi dan Saduki ini, ya. Mereka yang sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa dan para nabi, tapi tidak percaya, mereka juga tidak akan percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Dan itulah yang nanti terjadi anak-anak. Ketika Tuhan Yesus bangkit mengalahkan kematian, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Farisi dan Saduki ini percaya? Tidak. Dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 kita sudah pernah membaca mungkin ya. Diceritakan bahwa orang-orang mahkamah agama membuat cerita bohong tentang murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Jadi mereka tahu nih Yesus bangkit, tapi mereka tidak mau percaya. Nah benar kan? Jadi walaupun ada tandanya, mereka nggak percaya. Jelas nggak akan percaya. Karena apa? Karena mereka memang dari dalam hati mereka tidak percaya firman Tuhan. Ya. Mereka bukannya percaya pada mujizat besar itu ya. Ketika Kristus mengalahkan kematian, tapi mereka malah menciptakan kebohongan demi kebohongan. Jadi anak-anak, kita harus bertanya pada diri kita. Saya ini belajar firman Tuhan untuk apa? Untuk makin kenal Tuhan kah? Untuk menyenangkan hati Tuhan kah? Ya. Dan kalau sudah belajar, kita mau taat atau tidak?
Atau terus menerus minta tanda kepada Tuhan gitu ya. Dan merasa firman Tuhan tidak cukup. Padahal sebenarnya kita aja yang gak percaya. Anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan, jika kita tidak percaya pada firman Tuhan, minta tanda pun tidak ada gunanya. Dan kalau ada tanda pun kita tidak akan percaya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Minta Roh Kudus Tuhan menolong kita. Diberikan kerendahan hati untuk terus mau belajar. Supaya kita tidak sombong. Kita tidak merasa tahu. Kita tidak merasa paling hebat. Dan kita minta Roh Kudus Tuhan menolong kita. Agar kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Dan taat sungguh-sungguh. Karena sekali lagi ya anak-anak. Ya, terutama anak-anak yang masih muda. Persembahan terbaik yang bisa kamu berikan kepada Tuhan adalah masa mudamu. Mau gak kamu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan untuk taat. Ya, supaya kamu betul-betul bisa hidup bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Persembahan terbaik seorang manusia adalah persembahan masa mudanya. Mau gak kamu mempersembahkan masa mudamu? Ya. Karena sekali lagi anak-anak. Suatu saat nanti kamu akan tua. Kalau kamu tidak menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan, kamu bisa menyesal. Sekarang apa yang kita lakukan saat kita masih muda? Mari kita sama-sama belajar. Ya, giat belajar firman Tuhan. Ya. Belajar baik-baik di sekolah. Belajar firman Tuhan juga. Semua akan dipakai oleh Tuhan dalam hidupmu untuk menyatakan kerajaannya. Entah kamu nanti dipanggil sebagai seorang dokter, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun, guru. Ya. Apapun anak-anak. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di atas muka bumi. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kamu belajar firman Tuhan? Sungguhkah untuk mengenal dan mencintai Tuhan dalam ketaatan? Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami belajar tentang pentingnya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan untuk percaya dan taat. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Sungguh-sungguh tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya dan taat menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Agar kami tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang merasa sudah tahu semua. Tetapi sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati untuk mau terus belajar. Dan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Roh Kudus-Mu memakai untuk mengubahkan kami semakin taat kepada Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, masa muda kami yang begitu singkat ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekian PA kita pada hari ini, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Anak-anak, kalau kita bisa sampai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bisa tahu apa yang benar. Itu bukan karena kita lebih hebat. Bukan karena kita lebih pintar daripada orang lain. Bukan karena kita lebih baik, lebih jago, lebih spesial. Bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah waktu kita boleh tahu apa yang benar, bisa percaya kepada Yesus, kita boleh hatinya bersyukur dan dengan rendah hati, oh Tuhan terima kasih boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hal ini biarlah mendorong kita juga untuk boleh menceritakan tentang Yesus supaya banyak orang juga boleh mengenal siapa Yesus. Boleh banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita sama-sama menutup dengan memuji Tuhan. Dia Tuhan, kedua versinya, Inggris dan Indonesia dan juga Inggris. Tuhan yang bangkit dari kematian.
Demikian PA Anak hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak semua, bye!